Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat suci, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci dan Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Zat yang paling berhak untuk disembah, ditunduki, dicintai dan ditakuti. Karena memang Dia juga satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki dan menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Zat yang maha melihat, maha mendengar, dan juga zat yang maha kuat, maha adil, yang maha keras siksaannya dan maha luas rahmatnya. Zat yang tidak ada sekutu dalam setiap kegiatannya dan zat yang telah menggantungkan dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat Alhamdulillah. Maka selalu ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah secara langsung dan dijadikan sebagai bagian dari syariatnya untuk diucapkan salam hormat kepadanya dan dibalas oleh Sang Pencipta Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dengan mengucapkan 1 kali salam hormat. Maka dengan mengejar rahmat Allah yang luas tadi dan juga untuk membalas jasa kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan waktu 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di Mekah dengan penuh kehinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase kota Madinah di mana Sang Pencipta Allah menyempurnakan syariatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Bulughul Maram dan masih di bab jenazah, dan kita masuk ke hadis 461 dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhum ajma'in annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Serta An-Nasa'i menilai hadis ini memiliki sedikit cacat. Tetapi imam yang 5 semua menyatakan hadis ini dipakai dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Yang artinya tentu Salim ini adalah anaknya Abdullah ibn Umar. Jadi ini cucu Umar bin Khattab menceritakan tentang penyampaian ayahnya Abdullah. Abdullah menceritakan tentang ayahnya lagi Umar bin Khattab. Kata Salim dari ayahnya bahwasanya beliau melihat, maksudnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ajma'in melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah. Makna daripada hadis ini teman-teman sekalian, seseorang kalau mengantar jenazah, dia boleh di depan, dia boleh memikul, dan dia boleh di belakang. Ini hadis menjelaskan tentang terbukanya peluang atau kesempatan seseorang tetap berjalan di sisi semua jenazah. Artinya dari depannya boleh, di sampingnya boleh, sambil memikul boleh, di belakangnya boleh. Ini termasuk yang hampir disepakati oleh jumhur ulama tentang masalah itu. Kemudian hadis selanjutnya 462 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina." Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 2 nomor 99 dan juga Imam Muslim di jilid 2 nomor 646. Yang artinya kami, maksudnya para kaum wanita, dilarang untuk mengikuti jenazah, namun tidak ditegaskan pada kami. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan Nabi SAW untuk kaum wanita mengantar jenazah, dan sudah pernah kita jelaskan di awal bab kita ini, dikhawatirkan fitnah-fitnah yang terjadi.
Karena kalau kaum wanita pergi, yang tadinya semestinya kaum laki-laki yang memang punya tugas memikul jenazah, bisa mengambil pelajaran, bisa merasa takut, bisa merasa ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena adanya perempuan malah jadi fitnah. Terlebih lagi kalau para perempuan-perempuan ini tidak bertakwa kepada Allah, tersingkap auratnya lah, bercanda lah, atau apa saja, atau mungkin melirik, mungkin tersenyum, ini semua sudah cukup menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Maka larangan ini sifatnya untuk menjaga fitnah dan hilangnya pelajaran yang bisa diambil dari pengantaran jenazah. Makna daripada potongan kalimat dan tidak ditegaskan pada kami, maksudnya tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman. Ya. Dan di sini juga sebagian ulama mengatakan dilarang bagi wanita untuk pergi mengantar jenazah, tapi sifatnya makruh. Ada yang mengatakan larangan dalam haram, dan ada yang mengatakan sifatnya makruh. Karena memang di sini perkataan tidak ditegaskan pada kami, maksudnya tidak ada ancaman. Dan untuk menjadi haram dia harus ada ancamannya. Tapi umumnya ulama mengatakan dilarang wanita untuk mengantar jenazah, dan ini jauh lebih baik buat mereka, tapi mereka boleh mensolati jenazah itu. Selanjutnya hadis 463 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tuda'." Apabila kalian melihat jenazah lagi lewat, maka berdirilah. Barang siapa yang mengikutinya mau mendapatkan pahala satu gunung, yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dapat satu gunung, satu kirat, dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan, maka dia dapat satu gunung lagi. Kalau ada orang yang mau ngikutin jenazah itu walaupun tidak ada hubungan kerabat dengan dia, intinya muslimin jenazahnya lagi diantar, kita boleh ikut, maka hendaklah dia tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan di liang lahat. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari riwayatkan di jilid 2 nomor 107 dan Imam Muslim di jilid 2 nomor 660. Lalu tadi hadis 461 teman-teman sekalian, ada footnote di situ ya, tapi saya tadi lupa bacakan hadis yang menyebutkan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar jalan di depan jenazah. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 nomor 8, Abu Daud jilid 3 nomor 205, An-Nasai jilid 4 nomor 56, At-Tirmidzi di jilid 3 nomor 329, Ibnu Majah di jilid 1 nomor 475, Ibnu Hibban di jilid 7 nomor 317. Ini semua adalah perawi-perawi yang tadi meriwayatkan hadis 461. Kita kembali ke hadis 463. Pelajaran yang diambil dari sini teman-teman sekalian, anjuran Nabi SAW untuk menghormati jenazah yang sedang lewat. Dan ini hanya berlaku pada jenazah kaum muslimin. Jadi kalau kita lewat, dianjurkan kalau kita lagi duduk berdiri. Ya. Tentu ini hanya berlaku bagi orang yang bisa berdiri. Kasus kalau lagi lewat mobil jenazah, kita lagi di mobil, ya sudah. Tidak mungkin kita turun di jalan. Tapi memang ini murni, umumnya orang kalau habis sholat di jenazah di masjid kan dipikul. Ya, biasanya memang umumnya kaum muslimin juga meletakkan kuburan mereka tidak jauh dari masjid. Subhanallah, itu hikmah. Allah Subhanahu wa taala memang memudahkan begitu. Umumnya kaum muslimin dari zaman Nabi SAW sampai hari kita ini sering meletakkan kuburan-kuburan itu dekat dengan masjid, sehingga kalau habis disolati mudah untuk dikuburkan. Makanya kebanyakan dipikul. Kebanyakan dipikul. Kalau kita lagi sholat di situ, kebetulan kita lewat, berdirilah. Kalau kita memang mau menghormati, menjalankan sunnah Nabi SAW. Dalam riwayat lain, pernah ada jenazah lewat, para sahabat lagi berdiri bersama Nabi SAW. Maka ada sahabat, beberapa orang yang bisik-bisik mengatakan, sungguh orang ini adalah orang baik. Maaf. Potongan riwayat begini, sungguh orang ini orang buruk, pernah begini dan begitu. Artinya ada kesalahannya. Kata Nabi SAW, wajabat.
telah terkabulkan itu. Lalu lewat jenazah yang kedua, sahabat bisik-bisik lagi. Ada yang mengatakan, sungguh orang ini orang baik. Tadi yang pertama orang buruk. Lalu disebutkanlah beberapa kebaikannya, kata Nabi SAW, wajabat. Sungguh telah terkabulkan. Ketahuilah, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi nggak boleh sembarangan ucapin kata-kata, gitu kan. Termasuk orang jahat teman-teman, kalau sudah meninggal jangan disebutin keburukannya. Kata Nabi SAW, "Udhkur mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Kalau kita nggak kenal nggak usah sebutin, gitu. Nggak usah ikut-ikutan. Karena kalau kita sebutin malah jadi terjadi, ya. Kesian si jenazah itu. Karena kita harus menjaga lisan kita supaya jangan sembarangan mengucapkan kata-kata, ya. Nabi Yusuf alaihissalam pernah masuk di dalam penjara lama sekali. Lalu kata Jibril datang, lalu Yusuf bertanya, kenapa saya dimasukkan ke dalam penjara oleh Allah lama sekali? Kata Jibril alaihissalam, karena kau minta penjara. Waktu dia diajak oleh ibu angkatnya untuk berzina, dia nolak. Kata ibu angkatnya, harus berzina dengan saya atau kau di penjara? Maka dia bilang, penjara lebih saya suka. Maka Allah pun masukkan dalam penjara. Artinya tidak boleh sembarangan kita mengucapkan permintaan doa yang keliru. Jadi kalau jenazah lewat, berdiri sebagai bentuk penghormatan. Kemudian juga kalaupun kita harus ucapkan kalimat yang baik. Semoga Allah maafkan, semoga Allah lapangkan kuburannya, semoga saja dosa-dosanya dimaafkan, apalah ya, diterima seluruh amalnya. Kita ucapkan. Kalau dia tidak mau ucapkan, maka diam saja. Kalau ada orang yang mau ikut untuk mengejar pahala, maka sunnah Nabi SAW tidak duduk. Sebagian ulama membahas makna kalimat tidak duduk. Ya. Tidak duduk di sini bisa makna yang pertama adalah memang dia tidak beristirahat, dia segera mengantar jenazah. Karena ada hadis yang lain menyebutkan tentang perlunya segera mengantar jenazah dan tidak berhenti. Itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sebelumnya, ya. Kalau kata Nabi SAW, bergegaslah kalian kalau mengantar jenazah, hadis 459 kalau kita review kembali buku kita. Bergegaslah kalian untuk berjalan dengan jenazah. Makanya jangan istirahat, jangan duduk, kan gitu. Jika ia baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian berikan untuknya. Karena dia akan menuju ke taman dari taman surganya di kuburan. Bila tidak, kalau memang orang itu buruk, maka kalian akan segera meletakkan kejelekan dari pundak-pundak kalian. Berarti makna pertama tadi yang bisa diambil dari hadis. Kenapa Nabi SAW mengatakan, dan siapa yang mengikuti ngantar jenazah jangan duduk, maksudnya supaya jangan berhenti atau istirahat dalam mengantar jenazah. Kemudian yang kedua, yang diambil makna daripada jangan duduk, seperti lafadznya. Letter-letternya seperti itu berarti dia mengantar jenazah, terus saja dia ikut sampai ke kuburan pun dan tidak boleh duduk di kuburan. Ya, tidak boleh duduk di kuburan, termasuk dudukin batu nisannya kuburan lain, ya, atau berduduk di bawah pohon pun tidak boleh sampai selesai pemakaman. Karena ini ada hadis yang lain berbunyi, janganlah kalian sholat di atas kuburan dan duduk di atasnya. Tidak ada larangan. Ini makna daripada duduk itu. Ada orang kadang-kadang karena jenazah itu lagi diturunkan di liang lahat, maka dia duduk-duduk di situ istirahat sambil ngobrol-ngobrol sama temannya. Ini larangan Nabi SAW. Ya. Tentu hikmahnya ada atau tidak ada, kita tetap terima sebagai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masuk dalam larangan ini teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang dalam keadaan darurat, lagi diturunin jenazah ke liang lahat, dia harus jongkok misalnya karena menurunkan batu-batu atau papan, nggak masuk dalam masalah itu. Kan itu karena kadang-kadang dia harus lakukan. Tapi ini
Umum saja ya, artinya hanya orang seperti itu saja keadaannya. Kalau yang lain tidak boleh sama sekali duduk sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim ini. Hadis 464 dari Abu Ishaq, anna Abdullah bin Yazid, anna Abdullah bin Yazidin atau anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyita min kibali rijlail qabr wa qala hadha min as-sunnah. Bahwasanya Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu, Abu Ishaq tentu seorang tabi'in, meriwayatkan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu pernah sahabat ini memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah dua kaki kubur atau arahnya kakinya jenazah nantinya. Dan di situ ada footnote-nya tentunya, dijelaskan di bawah tentang masalah yang dimaksud dengan kaki kubur sebenarnya adalah tempat nanti kakinya jenazah itu. Dan beliau berkata, ini termasuk sunnah. Berarti kalau kita mau turunkan jenazah, cari dari sisi mana kuburan itu nanti kakinya dia kalau sudah diturunkan di kuburan, dari situlah kita turunkan jenazah. Ini kadang-kadang ada orang melalaikan ini ya, mereka menurunkan jenazah dari kiri atau dari kanan, liang lahat. Semestinya dia turunkan dari arah kakinya sebagaimana disampaikan oleh sahabat yang mulia ini. Hadis 465 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Apabila kalian meletakkan jenazah kalian, maaf, tadi saya sebutkan dulu 464 tadi yang masalah meletakkan jenazah dari arah kakinya dari atas liang lahat. Itu hadis sahih diriwayatkan Abu Daud di jilid 3 nomor 213 ya. Hadis yang sekarang 465, apabila kalian akan meletakkan jenazah-jenazah kalian ke dalam kubur, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah, yang berarti dengan nama Allah dan mengikuti tuntunan atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di jilid 2 nomor 27, Abu Daud di jilid 3 214, An-Nasai di jilid 6 nomor 268, Ibnu Hibban di jilid 7 nomor 375. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pentingnya orang berzikir, menyebutkan kalimat ini khusus bagi orang yang turun ke liang lahat. Ya, orang yang turun ke liang lahat, dan orang yang paling pantas turun ke liang lahat adalah orang yang punya hubungan kerabat dengan mayit. Kalau tidak ada maka orang yang dianggap dituakan atau orang yang saleh sehingga dia yang turun meletakkannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah meletakkan jenazah Abdullah, salah satu sahabat yang terkenal miskin sekali, muhajir dari Mekah dan meninggal di perjalanan pada saat pulang dari perang Tabuk. Ya. Dan ini menandakan Nabi SAW mencontohkan kalau orang yang terbaik yang turun di situ, kalau tidak ada kerabatnya. Kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah adalah kalimat yang mulia. Bismillah dengan nama Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, artinya mengikuti cara beliau. Dan cara Nabi SAW adalah meletakkan bagian wajah ya, itu ke arah kiblat, ya. Bagian wajah ke arah kiblat, kemudian bagian kepala tentu membelakangi kiblat. Jadi kayak kita kiblat begini, wajahnya menghadap ke arah kiblat, kemudian dimasukkan, ada dua cara, ada lahat. Lahat itu kuburannya digali, dimasukkan ke dalam, kemudian digali lagi ke dalam. Itu namanya lahat. Untuk taruh jenazah di sana, dan ini yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi SAW dalam setiap jenazah para sahabatnya. Kemudian setelah jenazah dimasukkan ke dalam itu, lalu ditutuplah dengan tumpukan tanah atau batu sampai tertutup, baru kemudian ditutupi dengan tanah. Ada cara yang lain, dan ini tidak dinamakan dengan lahat tentunya,
yang dipakai banyak cara kita di Indonesia. Mungkin karena khawatir tanahnya basah atau mungkin takutnya longsor, ya, apalah ya, karena digali ke lahat tidak bisa tahan, maka biasanya ditaruh jenazah saja di situ, baru ditutup dengan papan. Ini juga dibolehkan oleh sebagian ulama karena dianggap dia sama saja. Intinya dibacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. 466 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya. Mematahkan tulangnya mayat sama seperti mematahkan tulangnya saat dia masih hidup. Hadis ini tentu diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syaratnya Imam Muslim atau sahih. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud di jilid 3 nomor 213. Ibnu Majah menambahkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha fil ism atau di dalam dosa. Dan ini diriwayatkan Ibnu Majah di jilid 1 nomor 516. Hadis ini menjelaskan kepada kita pelajaran teman-teman sekalian, kalau mayit tetap harus dihormati walaupun sudah mati, walaupun jenazahnya sebentar lagi akan dimakan oleh tanah, ya. Tetap saja harus dihormati. Makanya jenazahnya dimandikan, dibersihkan kotorannya, diberikan kain kafan yang bagus. Karena itu perintah Allah SWT. Dan tidak boleh menyakitinya. Makna mematahkan tulang adalah buru-buru dalam, ya, meletakkannya, tidak peduli, gitu kan. Atau makna lainnya, kata sebagian ulama, adalah orang yang sengaja membalas dendamnya kepada orang yang sudah mati. Masuk dalamnya mutilasi, ya, sengaja memukul, mencungkil matanya, memotong kupingnya, memotong tangannya. Ada orang begitu ya, karena mungkin dia jengkel sama si mayit, maka dia malah sampai melakukan hal itu. Ya, seperti kasus sekarang, semoga Allah selamatkan muslimin di Burma. Sudah mati, dibunuh, masa dipotong-potong dagingnya masih, bahkan naudzubillah dimakan dagingnya kaum muslimin. Cuplikan yang naudzubillah, ya, tidak masuk di akal ya. Semoga Allah SWT mengangkat permasalahan muslimin di sana. Tapi seperti itulah. Intinya siapapun yang sengaja menyakiti, tanda kutip di sini, orang yang sudah mati jadi mayit pun, maka hukumnya sama, mendapatkan dosa sebagaimana kalau dia mematahkan atau menyakiti orang itu masih hidup. Walaupun si mayit tidak bisa membalas lagi. Makanya kata Nabi SAW dalam bab jihad, kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun. Kalau kita sudah tusuk musuh mati, selesai. Ada lagi mutilasi, gitu kan. Ada lagi orang diinjak-injak, orang ditendang, segala macam. Sudah mayit, tidak ada hubungannya. Karena dengan matinya dia, seperti orang kalau membunuh di kisos kepalanya misalnya, dengan matinya dia berarti sudah selamat muslimin dari keburukannya. Selesai. Gitu kan. Tidak butuh lagi kita dendam ke tubuhnya, gitu kan. Seperti itulah. Hadis 467 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Al-hidu li lahda wansibu alayya labina nasba kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Galilah sebuah liang lahat untukku dan tegakkanlah atasku batu bata dengan kuat. Kemudian sebagaimana yang dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 2 nomor 665, dan dalam riwayat Al-Baihaqi ada hadis yang serupa dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menambahkan wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin, dan kuburan beliau ditinggikan dari tanah kira-kira setinggi 1 jengkal. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban menyebutkan di jilid 15 nomor 4, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan di jilid 3 nomor 410.
Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya perintah untuk menggali lahat. Dan lahat sudah saya bilang tadi, kuburan digali kemudian dimasukkan lagi ke dalam, ya, supaya jenazahnya tidak terlihat. Lalu yang dimaksudkan dengan tegakkanlah batu bata atau batu-batu di atasku dengan kuat, makna di atas adalah ditumpukin di lubang itu sampai tidak terlihat lagi. Makna di atas bukan berarti di atas badannya, tapi ditumpukin menutupin yang lahat tadi, ya, atau lubang yang dimasukkan jenazah di bagian bawah kuburan, itu ditutup sampai menutupi lubang itu. Dan ini makna daripada di atas artinya melampaui batas lubang itu. Kemudian dikatakan dalam riwayat Baihaqi, dan kuburan, maksudnya kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat wafat, itu ditinggikan dari tanah kira-kira setinggi 1 jengkal. Dan ini tentu hal yang dibolehkan di dalam syariat kita, ditinggikan tapi tidak dibentuk, ya. Tidak dibentuk. Kalau kita lihat kuburan Baqi, kuburan para sahabat di Madinah, maka kurang lebih tumpukannya seperti itu. Dan ada 2 cara dalam meninggikan kuburan atau menata kuburan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW berkata kepada beliau dalam hadis sahih, "Hai Ali, aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah." Ini cara yang pertama. Kalau kita lihat pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Mekah sekarang menjalankan hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau teman-teman lagi satu waktu ke Mekah, kemudian lagi tour city, biasanya kita melewati kuburan Ma'lah, kuburan yang ada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Biasanya kalau saya bimbing umrah, pasti habis tour city, sebelum masuk ke hotel, lewatin kuburan itu, saya minta sama supirnya. Lalu selain kita ucapkan salam, saya juga tunjukkan, ini cara kuburannya. Memang rata sama tanah, nggak ada sama sekali gundukannya. Jadi rata, kemudian cuma ditaruh batu di atas bagian kepala. Dan ini mungkin mirip dengan Taman Makam Pahlawan kalau kita di Indonesia, ya. Kurang lebih sama dengan tanah. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang kedua di sini adalah riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yang mulia Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan 1 jengkal dari tanah, dan ini umumnya dilakukan sampai hari ini oleh masyarakat Madinah. Kalau kita lagi ke Madinah, ziarah kuburan Baqi, kita akan temukan agak berbeda cara dengan masyarakat Mekah. Kalau Mekah rata dengan tanah, kalau Madinah ada gundukannya kurang lebih 1 jengkal. Dan saya sarankan tentu teman-teman, terutama ikhwah, laki-laki kalau lagi Allah mudahkan mengunjungi Mekah dan Madinah, ikut. Kalau habis sholat 5 waktu biasanya ada jenazah, ikutin. Tapi kalau mau ikut ini harus sudah ada di saf depan, karena biasanya cepat sekali. Dipikul jenazah itu cepat sekali. Biasanya kalau ada jemaah yang ikut sama saya, kalau mau antar jenazah saya ajak sampai ke depan sekali, di dekat saf-saf depan, saf pertama, saf kedua, kemudian baru habis sholat kita mengejar supaya keburu masuk ke dalam Baqi dan menyaksikan bagaimana prosesi, selain mendapatkan pahala 1 gunungnya, juga menyaksikan prosesi sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Muslim masih sama hadis 467, berarti di nomor ini ada 3 riwayat. Naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa ayyuq'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 2 nomor 667. Maknanya hadis sahih. Rasulullah SAW sangat melarang kuburan dicat, diwarna-warnain, dikasih tulisan, diduduki, dan dibangun bangunan di atasnya. Ini hadis jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi teman-teman sekalian, memang kuburan apa adanya. Tanah ya tanah, begitu. Begitulah perintah Allah dan Rasulnya. Hadis 468 dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Uthman bin Mad'un wa atal qabra
fahatha alaihi thalath hathayat wa huwa qa'im. Bahwa Nabi SAW mensolatkan jenazahnya Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu dan mendatangi kuburnya, kemudian menaburi kuburnya 3 genggam tanah sambil berdiri. Diriwayatkan oleh Darul Qutni. Di sini tentu hadis ini teman-teman sekalian hadis yang sangat lemah sebagaimana dinilai oleh para ulama hadis, ya. Bahkan dinilai dhaif jiddan atau lemah sekali. Diriwayatkan Darul Qutni di jilid 2 nomor 76 dan ini disebutkan didhaifkan oleh banyak ulama diantaranya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi di sini menilainya hadisnya bisa dipakai, tapi ada satu perawi Al-Qasim namanya dinilai matruk dan Imam Ahmad menuduh dan mengatakan Al-Qasim ini adalah pendusta sebagaimana disebut dalam kitab At-Taghrib. Kemudian juga dikatakan bahwasanya orangnya tidak boleh diberikan syahid untuknya atau diambil darinya kesaksian. Jadi Imam Ahmad menilai hadis ini adalah hadis yang lemah sekali dan tidak bisa dipakai. Makna hadisnya bahwasanya Nabi SAW mensolati Uthman bin Mad'un dan mendatangi kuburnya, kemudian menaburi kuburnya 3 genggam tanah sambil berdiri. Tentu saja teman-teman sekalian kalau mensolati jenazah, dan sudah kita jelaskan di salah satu hadis dalam bab kita ini, kalau seandainya jenazah itu baru meninggal hari itu, dan kita tidak sempat mensolatinya di rumah dan di masjid, maka kita masih bisa sholat di kuburannya sebagaimana Nabi SAW pernah mensolati jenazahnya wanita yang biasa membersihkan masjid. Masih ingat gak ini? Benar. Ya Allah, saksikan. Gak boleh bohong. Alhamdulillah kalau masih ingat. Pernah kita jelaskan itu ya, wanita yang membersihkan masjid kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi SAW tanya, mana dia? Kata para sahabat, dia sudah meninggal. Tadi pagi ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW minta ditunjukin kuburannya, lalu beliau sholat di kuburannya karena baru meninggal hari itu dan tidak sempat mensolatinya. Tapi kalau sudah lewat dari hari itu maka tidak disolati lagi. Karena ada larangan secara mutlak untuk sholat di kuburan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan kalian sholat di kuburan dan berdiri di atasnya atau menginjaknya ya. Makna hadis yang lain mendudukinya. Jadi di sini kasus masalah mensolati Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu ini adalah umum. Yang dimaksud di sini hadis ini selain lemah adalah genggaman Nabi SAW tanah, ya, menguburnya dengan 3 genggaman tanah sambil berdiri. Kalau difahami hadis ini, dipegangi dan bisa dipakai, berarti menutupi kuburan cukup dengan 3 genggam tanah. Padahal sebenarnya kuburan harus ditutup sampai penuh. Dan hadis-hadis yang sahih menjelaskan semua kuburan ditutup sampai penuh. Seperti tadi hadis Ali bin Abi Thalib yang sama, rata dengan tanah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikatakan kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu majma'in itu sejengkal dari tanah, berarti ditutup sampai penuh kan? Sementara hadis yang lemah ini menyatakan cuma 3 genggam tanah. Dibaca jenazahnya masih kelihatan. Nah ini, makna ini kata ulama dikuatkan lagi dengan adanya Al-Qasim tadi yang memang dinilai pendusta oleh Imam Ahmad, maka hadis ini dianggap lemah sekali yang berarti tidak bisa dipakai. Dalam sisi hukum tentunya ya, dan ini pendapat ulama, bukan pendapat Khalid Basalama. Ya. Jadi tidak usah dipelintir-pelintir lagi. Kalau mau protes datang ke buku kitab Bulughul Maram, baca sendiri. Ya. 469 dari Uthman radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Apabila Nabi SAW selesai mengubur mayat, maka beliau SAW berdiri di dekat kuburan itu dan bersabda,
mohonlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan baginya. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Hadis ini riwayat Abu Dawud di jilid 3 nomor 215 dan Imam Al-Hakim juga menyebutkan dan disahihkan di jilid 1 nomor 370. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah Nabi SAW seringkali ngikut menguburi jenazah dan ini termasuk contoh pemimpin yang baik. Para khulafa Rasyidin, ya, para khalifah-khalifah yang datang dalam dinasti-dinasti Islam, baik itu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, seringkali mereka ikut dalam mengantar jenazah. Dan ini pelajaran, karena mereka bisa mengambil pelajaran dari penguburan jenazah sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sering-seringlah menziarahi kubur karena dia mengingatkan pada kematian. Potongan yang kedua adalah disunnahkan bagi pemimpin, imam, ya, kiai, ustadznya yang ikut sholat tadi dan nanti jenazah untuk berdiri setelah selesai pemakaman. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Abu Daud dan Hakim ini yang sahih. Kalau Nabi SAW berdiri di salah satu sisi kuburan lalu berkata kepada jemaah yang hadir, mohonlah ampunan buat saudara kalian ini dan mohonlah keteguhan. Keteguhan maksudnya adalah lisannya, supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di kuburan, karena sekarang dia akan ditanya, atau sekarang dia sedang ditanya. Riwayat yang kedua yang menyebutkan berhubungan dengan masalah ini adalah Nabi SAW pernah mengubur salah satu jenazah sahabatnya dalam hadis Bukhari. Kemudian beliau berceramah, menyampaikan bagaimana prosesi ruh orang mukmin keluar dan bagaimana prosesi ruh orang fasik dan kafir keluar. Dan bagaimana sampai jenazah diperlihatkan nanti dalam kuburannya pintu menuju ke surga dan pintu menuju ke neraka. Dan bagaimana orang-orang fasik dan kafir disiksa di dalam kuburan, gitu ya. Maka ini dua cara yang dianjurkan kalau ada pemimpin atau imam yang ikut mengantar jenazah. Selain dia mengajak jemaah untuk istighfar, supaya dimohon ampun untuk si mayit, dan mohon kepada Allah agar dikokohkan lisannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau ditanya, kalau dia sudah belajar agama, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, bagaimana cara kamu mengenal Tuhanmu, bagaimana kamu mengimani malaikat, dia sudah belajar, dia bisa jawab. Allah kokohkan di lisannya. Dan juga di akhirat, kata ulama tafsir adalah pertanyaan malaikat di kuburan. Makanya diistilahkan yuthabbitu, tathbit. Dan dalam hadis ini kata Nabi SAW, wasalu lahu tathbit. Jadi maksudnya kekokohan di lisan supaya bisa menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran teman-teman sekalian, kalau betul-betul apa yang berhubungan dengan kuburan ini nyata. Termasuk adanya malaikat yang akan mendatangi si mayit dan bertanya padanya. Ini nyata. Dan ini sudah sangat jelas bagaimana dipaparkan kepada kita panjang lebar tentang, jadi ini semua subhanallah hadis-hadis yang kita pelajari ya dalam bab jenazah ini. Kurang lebih hadis itu mulai dari nomor 424 sampai 481. Jadi kita memiliki kurang lebih 60 atau 59 hadis, semua menyebutkan tentang adanya kematian dan juga penjelasan tentang adanya kehidupan di kuburan, adanya nikmat bagi orang beriman, adanya siksaan bagi orang fasik. Jadi ini jelas-jelas bantahan bagi orang yang mengatakan tidak ada kehidupan di kuburan, ya, tidak ada nikmat dan tidak ada azab. Ini terbantahkan. Hadis 470 dari Dhamrah bin Habib, salah seorang dari generasi tabi'in, beliau berkata,
kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruh wa ansarafa an-nasu anhu ay yuqal 'inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur secara mauquf dan At-Tabarani memiliki riwayat yang hampir sama dengan hadis Abu Umamah yang panjang lebar. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Kitabul Kabir di jilid 8 nomor 249. Dan hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Qayyim. Semuanya ulama-ulama ini melemahkan karena di dalam sanad hadisnya terdapat orang-orang yang dinilai lemah dan juga ada yang dinilai pendusta. Bunyinya hadis ini adalah, supaya saya tetap baca terjemahannya, dan memang Ibnu Hajar rahimahullah mengangkat hadis-hadis ini mana yang sahih, mana yang dhaif, dan kemudian diberikan hukum padanya supaya orang mengetahui. Karena kitab ini Bulughul Maram tujuannya untuk mempelajari semua yang berhubungan, hadis yang berhubungan dalam babnya yang beliau hafal, baik itu sahih ataupun lemah. Jadi kalau ada yang tanya, kalau dia lemah kenapa Ibnu Hajar tulis Ustaz? Ya memang karena Ibnu Hajar mau menyampaikan kepada kita, supaya kita tahu, kalau antum dengar hadis ini, antum bisa tahu, oh ternyata hadis ini lemah. Yang sebutin lemah itu jelas-jelas adalah Imam Nawawi yang terkenal dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, Majmu' Nawawinya, terkenal ulama hadis dan ulama fikih. Kemudian Al-Iraqi juga ulama hadis yang memiliki buku yang masyhur dalam masalah hadis, dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dikatakan bahwasanya salah seorang generasi tabi'in berkata, jadi ini bukan sahabat, bukan Nabi SAW, tapi riwayat tentang seorang tabi'in. Mereka dahulu, maksudnya para tabi'in, menyukai ketika mayat sudah diratakan kuburannya dan orang-orang sudah pulang untuk dikatakan di sisi kuburnya, wahai fulan, katakanlah la ilaha illallah 3 kali. Wahai fulan, katakanlah Rabbku adalah Allah, agamaku Islam dan nabiku Muhammad. Dan saya sudah bilang tadi, ini bukan hadis dari Nabi SAW, ini juga bukan hadis dari perkataan sahabat, tapi diriwayatkan dari seorang tabi'in dan hadisnya sangat lemah. Jadi Nabi SAW tidak pernah meletakkan jenazah para sahabat Badr, Uhud, ya, dan yang meninggal di beberapa peperangan Nabi SAW termasuk di Khaybar, ya, kemudian menyebutkan kalimat ini. Dan ini ada orang yang mengerjakan ini di Indonesia, mengajak jenazah itu berbicara, mengatakan kalau kau ditanya siapa Tuhanmu, katakanlah Allah, siapa nabimu, katakanlah Muhammad, apa agamamu, katakanlah Islam, atau apa panduanmu, maka jawablah Al-Quran. Hadis 471 dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian, maksudnya di Mekah, untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian semua. Hadis ini riwayat Imam Muslim di jilid 2 nomor 672. Sementara Imam Tirmidzi menambahkan, fa innaha tudzakkirul akhirah, karena sesungguhnya menziarahi kubur bisa mengingatkan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi jilid 3 nomor 370, dan juga Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa tuzahhidu fid dunya, dan menziarahi kubur itu bisa membuat zuhud terhadap dunia. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah jilid 1 nomor 501, dan diriwayat khusus tambahan wa tuzahhidu fid dunya, dan bisa membuat zuhud di dunia, hadis yang lemah. Tapi hadis sebelumnya, saya dulu melarang, kata Nabi SAW, di Mekah kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah karena dia mengingatkan akhirat, adalah hadis yang sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya berziarah kubur. Baik di kuburan itu ada kerabat kita atau tidak ada kenalan kita atau tidak ada.
Kita lagi lewat kuburan, mampir kalau punya waktu, dan ziarah kubur tidak usah berlama-lama. Ya. Kalau memang kita datang ke kuburan, karena biasanya ada kuburan yang sering dikunci. Mungkin pintu gerbangnya tidak bisa semuanya orang masuk. Mungkin harus pamit dulu. Tapi kita lewat di kuburan itu, maka bisa kita mampir sebentar. Ya, di mobil misalnya, sementara itu ada pagar kuburan, kita sambil ucapkan salam. Ya, kita ucapkan salam dengan niat ziarah kubur. Karena Nabi SAW sering kali kalau menziarahi kuburan Baqi, beliau berdiri di pintu gerbangnya, gitu kan. Kemudian beliau mengucapkan salam untuk semuanya. Jadi tidak secara khusus mendatangi kuburan-kuburan. Itu juga Nabi SAW pernah lakukan, menziarahi secara khusus. Tapi Nabi SAW sering kali mendatangi secara umum dan mengucapkan salam secara umum. Jadi kejar fadilah itu. Kalau kita bisa mampir, alhamdulillah, kita bisa datang, kita bisa berdiri di atas kuburan kerabat kita, atau kita datangi secara khusus kuburan-kuburan tersebut, dan kita lihat, kalau saya juga meninggal akan bisa seperti ini, itu juga baik. Ya, tetapi jangan haramkan pahala kita kalau kita lewatin kuburan. Ya. Ucapkan salam, kalau lagi naik motor mampir sebentar, atau mungkin kalau kuburannya, pagarnya panjang, kita bisa lewat sambil di kendaraan, sambil ucapkan salam. Diniatkan itu insya Allah juga ada pahalanya. Hadis ini tentu teman-teman sekalian, hadis riwayat Muslim, menghapus hadis yang setelahnya. Dari dalam agama kita ada istilah nasikh wal mansukh. Ya. Ada dalil yang sudah terhapus dan ada dalil yang menghapusnya. Hadis 471 menghapus hadis 472 secara hukum. Tadi hadis 471 memerintahkan kita untuk ziarah kubur. 472 melarang ziarah kubur. Tapi ini kasus waktu di Mekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tirmidzi meriwayatkan di jilid 2 nomor 137 dan Ibnu Hibban di jilid 7 nomor 452. Ulama mengatakan bahwasanya sebagian di antara mereka mengatakan kalau hadis 471 menghapus ini. Karena larangan wanita ziarah kubur cuma terjadi di Mekah. Dan lafaz hadis 471, saya pernah melarang kalian ziarah kubur, laki-laki atau perempuan, waktu di Mekah. Maka sekarang ziarahilah, maksudnya semua laki-laki dan perempuan dibolehkan. Berarti laknat terkena di sini waktu fase Mekah. Jadi kalau sekarang bolehkah wanita ziarah kubur? Boleh. Kalau ziarah kuburnya, yang dilarang tadi mengantar jenazah, lain. Berarti ini hukum yang harus kita fahami dan secara terpisah. Hadis 473 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ah. Rasulullah SAW melaknat wanita yang meratap dan wanita yang memperdengarkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini Abu Dawud riwayatkan di jilid 3 nomor 193. Khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadis ini. Ada yang mengatakan hasan dan ada yang melemahkannya. Ya, tapi kalau Abu Daud sendiri menghasankan hadis ini. Yang artinya Rasulullah SAW melaknat wanita yang meratap. Ratap artinya menangis sambil terisak-isak. Ya. Mengucapkan kata-kata yang buruk. Dan wanita yang memperdengarkan atau yang dimaksud adalah sengaja. Dia menunjukkan kalau dia itu lagi sedih. Yang sifatnya meratap berlebih-lebihan ya. Beda kalau orang merasa kehilangan, meneteskan air mata, lisannya pun dikontrol, tidak mengucapkan doa-doa buruk, maka ini boleh-boleh saja. Seperti kasus dalam hadis Bukhari Muslim waktu Ibrahim, anak Nabi SAW meninggal, Nabi SAW sedih. Karena anak ini anak laki-laki. Tadinya sudah ada 2 anak Nabi SAW laki-laki, Al-Qasim dan Abdullah wafat, meninggal masih kecil. Maka ini Ibrahim harapan Nabi SAW bisa hidup dan menjadi penerus Nabi SAW. Tapi hikmah Allah berbeda. Maka matilah Ibrahim AS, Nabi SAW meneteskan air mata.
Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda juga menangis. Dan bukankah Anda melarang tidak boleh meratap? Kata Nabi SAW, kalau ini, tetesan air mata, adalah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan di dalam hati hamba-hambanya. Lalu beliau berkata, wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Jadi nggak ada ratapan, tidak ada cacian, tidak ada rasa penyesalan. Ya. Karena kita tidak boleh dalam syariat teman-teman sekalian sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik buat kita ya. Seperti misalnya orang mengatakan, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya saja? Atau mungkin anaknya sakit, saudaranya sakit, lalu dia bilang, kenapa dia yang sakit? Ya Allah, pindahkan saja kepada saya. Jangan. Nggak boleh ini. Kita harus berdoa yang baik. Ya, ya Allah, sembuhkan dia. Jangan kita arahkan ke kita itu. Atau misalnya kita minta sesuatu yang tidak perlu kita minta kepada Allah. Seperti pernah ada sahabat dikunjungi oleh Nabi SAW lagi sakit, sakitnya parah sekali. Sampai Nabi SAW sendiri kaget lihat dia. Sekujur tubuhnya kaku, tangan kakinya kaku, kemudian dia meriang, demam luar biasa. Nabi SAW waktu lihat tanya, kau pernah berdoa apa sama Allah? Kata dia, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang akan menimpaku di akhirat, maka majukanlah di dunia. Kata Nabi SAW, subhanallah, kenapa kau minta sesuatu yang kau tidak mampu? Mestinya kau katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta saja supaya Allah berikan kamu keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Tidak usah minta azabnya akhirat ditarik ke dunia. Jadi nggak perlu. Ada kadang-kadang orang tua begitu, anaknya sakit karena dia kesian lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa dia pindahkan aja ke saya? Nah, bilang, ya Allah, sembuhkan dia dan selamatkan kami sekeluarga. Kan begitu mestinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis 474 dan kita usahakan selesaikan sampai 481 ya, karena kita akan selesaikan bab jenazah ini insyaallah. Dan kita akan pindah, pertemuan akan datang di kitab zakat. Hadits 471 dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Rasulullah SAW mengambil baiat atau janji setia dari kami agar kami tidak meratapi mayat. Ya, karena umumnya biasa yang meratap ini adalah kaum wanita, terbawa perasaan, kasihan lihat anaknya mati, suaminya, orang tuanya, lalu dia teriak-teriak, dia nangis-nangis, pukul-pukul dirinya gitu kan. Ini semua tentu teman-teman sekalian hal yang dilarang. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan seperti hadis 475 ya. Nanti kita akan bacakan, kalau ratapan orang yang masih hidup menyiksa si mayit. Hadis ini, hadis 474 diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 nomor 106 dan Imam Muslim jilid 2 nomor 645. Hadis 475 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Mayat disiksa dalam kuburnya karena adanya ratapan terhadapnya. Dan Imam Bukhari Muslim mempunyai riwayat yang serupa juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini tentu 475 riwayat Bukhari di jilid 2 nomor 102, Imam Muslim jilid 2 nomor 639. Makna hadis ini ulama memiliki dua pendapat dan dua-duanya tentu dipegangi oleh mereka karena diambil makna daripada hadis. Yang pertama adalah betul-betul si mayit tersiksa dengan ratapan mereka. Siapapun yang teriak-teriak, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, pukul-pukul badannya, menyobek-nyobek, menarik rambutnya, segala macam, ini menyiksa si mayit. Seperti lafadznya apa adanya, Allah SWT menyiksa si mayit dengan itu. Ini pendapat atau hikmah yang diambil dari hukum lafadz hadis. Yang kedua ya, adalah si mayit merasa tersiksa dengan perbuatan kerabatnya. Semestinya daripada dia teriak-teriak,
kenapa ini mati, kenapa dia duluan mati, kasihan dia. Daripada kalimat itu lebih baik dia katakan, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Karena si mayit tidak butuh ratapan kita, si mayit butuh doa kita. Dia butuh minta mohon ampun kepada Allah. Setiap kalimat yang kita ucapkan atau huruf yang keluar dari lisan kita, itu sangat berarti bagi si mayit. Walaupun kita cuma mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia misalnya. Atau kita katakan Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia. Itu lebih dibutuhkan daripada kita meratapi. Apa gunanya kalau kita ratap? Tidak ada berguna, tidak berguna bagi dia, tidak berguna bagi kita. Maka ini makna lain daripada hadis yang baru kita sampaikan tadi. Hadis 476 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr faraitu ainaihi tadma'an. Aku menyaksikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sisi kuburnya. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 nomor 100. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tadi saya bilang bolehnya meneteskan air mata, tapi tidak boleh ratap. Ya. Tak boleh teriak-teriak, tak boleh pukul-pukul badan, tak boleh ucapin doa-doa yang tidak baik. Dan hadis ini jelas mirip juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan pada saat anak Nabi SAW Ibrahim meninggal. Kalau di sini disebutkan putri Nabi SAW dan ada dua putri Nabi SAW yang wafat di zaman hidupnya beliau, ya. Ummu Kalthum dan Ruqayyah yang dua-duanya dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis 477 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tadfinu mautakum bil-lail illa an tuttarru ilaih." Janganlah kalian mengubur mayat-mayat kalian di malam hari, kecuali jika kalian terpaksa melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di jilid 1 nomor 487. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang anjuran Nabi SAW kalau sudah masuk waktu malam, tidak ada penerangan atau mungkin sedikit orang yang ikut mengantarnya, atau mungkin tidak bisa sempurna dalam mengurus jenazahnya, dalam memandikannya, maka sebaiknya menghindari kuburan malam itu. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan juga yang dimaksud dalam larangan malam di sini adalah betul-betul sudah sampai pada tingkat orang-orang akan tidur. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia masih di waktu maghrib, ya, makanya banyak di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, habis maghrib, habis isya, masih ada jenazah. Disolatin dan diantar ke kuburan. Gitu kan. Masih dibuka karena dianggap orang-orang masih segar, orang-orang masih bisa mengantar jenazah. Dan memang jenazahnya sudah dimandikan dari habis asar misalnya. Maka itu berbeda hukumnya. Di sini larangan adalah kalau ada orang yang baru meninggal di malam hari, dan dikhawatirkan tidak ada yang mengurus jenazahnya, tidak ada yang mengantarnya di kuburan, ataupun kalau ada sangat sedikit, orang juga dalam kondisi letih yang mengantarnya, mati jam 2 malam, jam 1, jam 3 gitu kan. Maka ini sebaiknya ditunggu sampai pagi, ya, sampai terang matahari baru dikuburkan. Ini makna daripada hadis. Masih 477, Zajara ayyukbar ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alaih. Beliau SAW melarang keras seseorang dikuburkan di malam hari sampai dia disolatkan. Hadis ini riwayat Muslim jilid 2 nomor 651. Dan potongan hadis riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita tadi apa yang saya paparkan. Kalau masih ada yang urus jenazahnya, kalau masih bisa ada yang hadir sholati, kayak habis maghrib, orang masih segar, habis isya, maka itu tidak ada masalah. Karena hadis yang lafaz kedua menjelaskan masalah itu. Ya. Tapi kalau tadi saya bilang jam 12 malam, jam 1 malam, baru wafat di rumah sakit misalnya, itu kesulitan orang. Siapa yang mau urus jenazahnya, belum dimandikan, dibersihkan mungkin butuh sejam, 2 jam. Belum lagi dipanggil kerabatnya,
belum ini, belum itu. Jadi lebih baik ditunggu keesokan paginya. Itu makna daripada hadis ini. 478 dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma jaa na'lu Ja'far hina qutil, qala Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far isna'u li ali Ja'fari ta'aman faqad atahum ma yashgaluhum." Ketika sampai kabar kematian Ja'far bin Abi Thalib pada saat dia mati syahid di perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib, bedanya 10 tahun. Ya. Dan ini insyaallah biiznillah di pekan kedua Oktober kita akan bahas tentang riwayat beliau nanti di tablik akbar kita serial sahabat. Di pekan kedua Oktober kita akan bahas panjang lebar. Ja'far bin Abi Thalib pada saat wafat mati syahid dan sampai kabarnya di Madinah terbunuh, maka Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk Madinah, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sungguh telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali An-Nasai. Imam Ahmad meriwayatkan di jilid 1 nomor 205, Abu Daud di jilid 3 195, At-Tirmidzi di jilid 3 nomor 323, Ibnu Majah di jilid 1 nomor 514. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang hukum takziah. Dan takziah maknanya adalah meringankan kesedihan keluarga mayit. Bedain takziah dengan ziarah. Orang kalau ziarah duduk ngobrol, makan segala macam. Tapi kalau takziah kita meringankan bebannya keluarga mayit. Kita datang, doain, sabarkan, bawain makanan dan minuman. Itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan beliau kalau bertakziah tidak pernah berlama-lama. Dan ini termasuk sunnah yang sangat baik. Mestinya kita lakukan teman-teman kita kalau mendatangi siapa saja tetangga kita, kerabat yang lagi meninggal, bawain makanan, minuman, berikan kepada mereka. Ya. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hadits 479 dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir assalamu ala ahli ad-diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah." Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, maksudnya para sahabat, pada saat mengunjungi kuburan untuk mengucapkan Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada para penghuni negeri dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun, dan insyaallah atau dengan izin Allah kami akan menyusul kalian. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan juga kepada kalian. Hadis ini mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian tentang doa atau salam yang diucapkan kepada penghuni kubur. Ini sangat dianjurkan, baik kita cuma lewat sepintas, atau kita ziarah kubur, atau kita lagi ngantar jenazah, semuanya disunnahkan untuk mengucapkan kalimat ini. Dan makna potongan, semoga keselamatan dikaruniakan kepada kalian, wahai penghuni negeri. Di sini terjemahnya kampung ya, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Kenapa ada istilah mukminin dan muslimin? Kenapa bukan mukminin? Karena ada memang mukmin ada muslim. Orang yang menjalankan 5 rukun Islam, tapi dia belum sempurna dalam keyakinannya terhadap 6 rukun iman. Dia sholat, Allah ada enggak ya? Ini amal nanti saya terima enggak hari kiamat? Ini masih muslim, belum mukmin. Jadi disilakan dengan muslimin. Kalau mukmin, dia sudah menyatukan antara 5 rukun Islam dengan ke-6 rukun imannya. Dia sholat, dia yakin Allah ada. Dia sholat, dia yakin malaikat mencatat. Dia yakin dia akan terima pahalanya hari kiamat. Itu mukmin namanya. Makanya dalam lafaz doa ini, keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri, orang-orang beriman dan orang-orang yang muslim. Semua mukmin pasti muslim, belum semua dan tidak semua muslim mukmin.
Makanya pernah ada orang Arab Badui baru syahadat, kemudian setelah keluar dari rumah Nabi SAW, dari masjid Nabi SAW, dia mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Lalu Allah turunkan firman-Nya, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Jangan kalian pernah mengatakan kalian sudah beriman, tapi katakan kami baru masuk Islam. Karena butuh keyakinan terhadap 6 rukun iman. Potongan kedua, dan insya Allah kami akan menyusul kalian, pemastian bahwasanya kita yang mengucapkan tum yang masih hidup tetap juga akan meninggal. Dan potongan yang terakhir, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, ya, keselamatan. Jadi maksudnya kami yang masih hidup agar selamat meninggal dalam keadaan beriman dan amal soleh, dan kalian yang sudah meninggal, kalian selamat dari siksa kubur dan juga api neraka. Dua hadis yang tersisa, alhamdulillah dalam bab kita ini adalah hadis 480 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinati fa aqbala alaihim biwajhi." Faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar atau bil athar. Rasulullah SAW pernah melewati kubur-kubur Madinah, maka beliau menghadap ke arah mereka seraya mengucapkan, ya, semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kalian adalah orang-orang yang telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di jilid 3 nomor 369. Khilaf di antara ulama tentang masalah hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah dan ada yang menghasankannya. Kalau Imam Tirmidzi jelas menghasankan ini. Makanya di hadis 480 ini kita lihat ditebalkan, itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan. Hadis ini menyebutkan kepada kita lafaz doa menziarahi kubur yang berbeda dengan tadi hadis 479. Kalau tadi keselamatan buat kalian wahai penghuni negeri orang beriman dan orang muslim. Kalau di sini adalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan buat kalian wahai penghuni kuburan. Tidak disebutkan mukmin dan muslimnya secara umum. Nabi SAW sebutkan. Dan di sini ada permohonan ampun. Kalau tadi lafaz pertama permohonan keselamatan saja. Kalau di sini ada permohonan ampun, ya. Di sini dikatakan semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Dan ini makna juga teman-teman sekalian, bolehnya seseorang kalau mendoakan saudaranya muslim, dia ikutkan juga untuk mendoakan dirinya. Ya. Misal kalau ada orang isi pengajian, dia mau mengatakan semoga Allah merahmati kalian. Ya. Misal saudaraku seiman, semoga Allah merahmati anda semua. Dia boleh mengatakan semoga Allah merahmatiku dan kalian. Misalnya ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu boleh. Jadi di sini karena diambil daripada lafaz Nabi SAW mengajarkan kita itu, yang masih hidup mengatakan yaghfirullahu lana, semoga Allah mengampuni kami, walakum, dan kalian. Hadis yang terakhir adalah dari Aisyah radhiyallahu anha nomor 481, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Hadis ini riwayat Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan di jilid 2 nomor 129, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan riwayat yang hampir serupa dengannya dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, tapi akhirnya berbunyi fatu'dzul ahya, sehingga kalian menyakiti orang-orang yang masih hidup. Hadis ini riwayat Tirmidzi di jilid 4 nomor 353. Hadis ini teman-teman sekalian terjemahannya adalah janganlah kalian mencelah orang-orang yang telah meninggal karena mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan. Kalau ada orang yang meninggal
dasarnya dia orang jahat, ya, orang jahat, maka dia sudah dapat hukumannya. Untuk apa kita caci maki lagi? Nggak perlu. Gitu. Kalau dia orang baik, lalu kemudian kita celah, maka dia sudah dapat balasannya, dia dapat pahala, bahkan Allah tambahkan dengan kita mencelahnya, dan kita juga akan dihukum oleh Allah. Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mencela orang yang sudah mati, baik dia orang baik ataupun dia orang buruk. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan, jangan kalian mencelah orang-orang yang sudah mati, karena itu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Maksudnya adalah kerabat dan kenalannya. Jadi kalau kita caci maki misalnya orang yang sudah mati, maka kita akan temukan di sini keluarganya mungkin tidak terima dan dia bisa marah, ya, gara-gara kita mencaci makinya. Dan pada saat Ikrimah bin Abi Jahal, ya, radhiyallahu anhu masuk Islam, ayahnya Abu Jahal tidak dan tidak kenal, ya, Firaunnya umat ini. Tapi Nabi SAW melarang para sahabat untuk mencaci maki ayahnya Ikrimah. Karena biar bagaimana dia anaknya, mungkin dia akan merasa terganggu dengan itu. Jadi kalau ada orang jahat, orang kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kufur, lalu anaknya muslim, jangan kita caci maki ayahnya. Tidak perlu. Ya sudahlah urusan dia, gitu kan. Tak usah kita caci maki. Allahu alam. Lebih baik kita memohon kepada Allah perlindungan agar selamat dari siksa kubur yang mungkin sudah menimpa orang itu. Baik, sampai sini teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semua diterima dengan kemahamurahannya. Dan seluruh juga dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, semuanya dimaafkan oleh Allah SWT dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita berdoa agar negara tercinta kita Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga pemimpin negara ini semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan amanah dan mereka bisa lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga saja umat Islam secara khusus dan umumnya masyarakat Indonesia mendapatkan hak mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, bagi kaum muslimin dan juga Islam, dikembalikan di budaya mereka kepada mereka semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menghukum dan mengambil alih mereka. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar sekali lagi dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan ta'lim kita insya Allah hari ini yang kita buka untuk hari Selasa, hanya saja pekan depan masih diliburkan sekali pertemuan. Semestinya saya akan aktif teman-teman sekalian di pekan kedua Oktober. Karena memang ini waktu yang diselipkan besok malam insya Allah setelah ta'lim kita maghrib di sini, dosa-dosa besar saya akan safar, ada safar saya ke Makassar dan ke Balikpapan nantinya. Sekitar sepekan baru insya Allah kita kembali pekan depannya, berarti aktivitas mulai lagi semuanya di pekan kedua Oktober sekali lagi. Tapi besok malam insya Allah Rabu tetap ada bahasan di masjid kita ini Al-Kabair. Dan saya mohon maaf sekaligus Rabu yang lalu, qadarullah saya baru tiba kemarin itu dan macet sekali jalan. Dari safar saya baru tiba dari safar dan macet jalan, saya tidak bisa. Kalau saya tetap paksakan jalan kemarin itu, tibanya di sini mungkin menjelang habis Isya sekitar jam 8 lewat. Maka mungkin tidak terlalu bermanfaat dengan sedikit ta'lim ya. Mudah-mudahan tetap teman-teman yang sudah datang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.